Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayah Sophia dari TK Kartika 917 Kabupaten Sukabumi, calon guru penggerak angkatan 8. Fasilitatornya Ibu Sriyati dan pengajar prakteknya Pak Dodi Hermanto akan memaparkan aksi nyata budaya positif modul 1.4, penerapan budaya positif di sekolah dengan pembentukan keyakinan kelas. Latar belakang. Sekolah idealnya menjadi tempat aman dan nyaman bagi anak. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus membawa anak memperoleh kebahagiaan melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak, untuk menumbuhkan budaya positif, untuk meningkatkan keberanian rasa percaya diri anak dalam mengemukakan pendapat mengenai gambaran kelas yang diinginkan, untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik, untuk anak dapat memecahkan masalah. Tolak ukurnya yaitu yang pertama tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas, yang kedua anak melaksanakan dan guru mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat, yang ketiga anak mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang pernah dihadapi. Lini masih tindakan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama memberikan penjelasan kepada anak mengenai keyakinan kelas, yang kedua pembentukan keyakinan kelas, yang ketiga memasang keyakinan kelas, yang keempat mempraktekkan segitiga restitusi. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama kerjasama kepala sekolah dan rekan sejawat bersama-sama berupaya konsisten dalam menerapkan budaya positif. Yang kedua alat bahan yaitu karton, spidol, laptop, proyektor, kamera, dan solatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, diberikan oleh Allah berkat kesehatan dalam acara paparan dari calon guru penggerak angkatan 8, yaitu dari Ibu Yayah Sophia. Bersyukur ya pada Allah. Salawat serta salam dan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menjalankan dan diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya dan sejarah sampai amin ya Allah. Amin. Tanpa panjang lebar, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Mariani Trianingsi, kepala TK Kartika 917. Mengucapkan selamat karena di TK Kartika ini terdapat guru penggerak. Di sini Ibu Yayah Sophia akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Dan perlu diketahui kalau budaya positif itu tidak dapat diterapkan secara instan. Dalam penerapannya budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan. Semoga dengan adanya calon guru penggerak di TK Kartika ini dapat memberikan budaya-budaya positif untuk mengembangkan keanekaragaman budaya positif di TK Kartika 917. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Yang selanjutnya yaitu adalah kita dengarkan paparan dari calon guru penggerak angkatan 8 yaitu Ibu Yayah Sophia tentang budaya positif. Kepadanya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du.
Saya calon guru penggerak Angkatan 8, pengajar prakteknya Pak Dodi Hermanto dan Ibu Fasilitatornya Ibu Srian. Di budaya positif yaitu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi hubungan dan penghargaan retribusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan retribusi 5 posisi kontrol, dan 7 adalah segitiga retribusi. Dewantara adalah tujuan pendidikan adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik harus bisa menuntun. Kita diibaratkan seorang petani, dan sekolah adalah ladang atau sawahnya, dan benih-benih adalah anak-anak. Bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak tanpa imbalan dan tanpa penghargaan, yaitu keluar dari diri sendiri atau insting dari dirinya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berlaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi instinktif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tidak mengharapkan imbalan, tetapi keluar dari dirinya sendiri. Semisalkan kita berangkat dari rumah pagi-pagi untuk datang ke sekolah untuk tepat waktu. Kita walaupun tidak ada peraturan dari kepala sekolah, tapi kita mempunyai tanggung jawab keluar dari dirinya sendiri. Itulah intrik. Jadi itulah disiplin yang positif. Restitusi posisi kontra seorang guru yaitu ada 5: menghukum, merasa bersalah identitas, teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Menjadi penghukum yaitu identitas gagal yang suaranya tinggi, makanya melotot. Terus kalau merasakan identitas gagal, suaranya lembut, membuat anak merasa bersalah. Kalau menjadi teman, identitas berhasil, namun anak mempunyai ketergantungan dengan suara bersahabat. Yang keempat yaitu pemantau dengan suara yang sesuai dengan peraturan, konsekuensi dengan suara datang. Kalau menjadi seorang manajer yaitu duduk bersama, menanyakan kesalahan, menstabilkan kesalahan, dan memecahkan masalah. Jadi anak yang memecahkan masalah, namun kita menjadi fasilitator. Menjadi posisi kontrolnya menjadi seorang manajer, yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan anak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung agar anak dapat menemukan solusi atas permasalahan. Tercipta identitas positif berhasil untuk dirinya sendiri. Konsekuensi, hukuman bersifat tidak terencana. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerimanya saja, hukuman tanpa melalui kesepakatan pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis. Sementara disiplin dalam waktu bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, sudah disetujui oleh murid dan guru. Tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip universal yang ditunjukkan bersama secara universal yang terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar yang terpenuhi dengan baik. Kebutuhan bertahan hidup seperti sandang, papan, kebutuhan merasa diterima di kelompoknya, butuh kasih sayang, kesenangan. Kalau kebebasan itu bebas mengungkapkan pendapat dan penguasaan atau dia itu ingin menjadi pemimpin. Ketiga, restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi, guru dapat membantu anak menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya secara setelah berbuat kesalahan. Restitusi yang tadi yaitu yang tiga itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ibu-ibu, inilah contoh penyelesaian dengan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Habis bertengkar sama Laya? Iya. Kenapa sayang? Kenapa kesana? Karena Layanya dipatahin. Oh begitu. Berarti juga pasti kesana kalau guru dipatahin. Lalu Jahira apa yang merah? Marahin? Pasti ada alasannya Jahira marah-marah. Kenapa sayang? Karena yang kecil sulit dipakainya. Oh itu, ibu hargain jalannya marah-marah. Harap tidak memukul Naira. Coba sekarang kita pikirkan apa marah-marah itu sesuai dengan keyakinan kita enggak? Lalu menurut Jahira keyakinan apa yang kita langgar? Pinter. Saling menghormati itu penting nggak ya? Penting. Menurut Jahira sekarang menghormati teman itu penting. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah suatu perbuatan tindakan, kesadaran dan tenggang rasa seseorang terhadap orang lain. Dan kebajikan adalah perbuatan yang baik dilakukan secara terus-menerus yang akan menimbulkan tauladan dan dijadikan role model untuk orang lain terhadap dirinya. Nilai kebajikan Tegang Kartika 917 untuk di sekolah dan untuk guru-gurunya. Itu yang pertama, datang tepat waktu. Yang pertama, datang tepat waktu ini ingin menjadikan suatu kebajikan yang keluar dari dirinya sendiri tanpa peraturan. Karena di Tegang Kartika, ibu kepala sekolahnya tidak memberikan peraturan dan tidak ada hukuman dan untuk kesiangan. Untuk itu kami keluar dari dirinya sendiri untuk sadar, untuk datang ke sekolah, merasa bertanggung jawab, datang ke sekolah dengan tepat waktu. Karena kami merasa kami bertanggung jawab atas anak-anak pagi-pagi hari, menyiapkan segala untuk kegiatan pembelajarannya untuk anak-anak. Dan kerapihan seragam, kami pingin memakai seragam dan kami itu pingin sama-sama. Jadi kebajikan untuk gurunya itu kerap itu religius kita di sekolah Tegang Kartika
apa, yaitu berkolaborasi. Kita semua guru TK Kartika bekerja sama. Jadi untuk memecahkan permasalahannya, apa-apanya tentang kegiatan itu selalu berkolaborasi. Itu menjadikan nilai kebajikan di TK Kartika untuk guru-gurunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya kepada calon penggerak Yaya Sofia. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, khususnya untuk biaya, umumnya buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas Bu Guru di B1 ada pelajarannya nanti. Oke? Kita bikin kesepakatan. Kelasnya mau dibikin seperti apa? Ayo. Boleh enggak? Buang sampahnya sembarangan. Terus apa lagi? Apa? Oh, buangnya ke tempat sampah. Boleh enggak anak-anak lagi belajar berisik? Boleh enggak kalau lagi mau ke toilet enggak bilang langsung buka pintu aja? Boleh enggak? Nah, jadi anak-anak mau bikin seperti apa? Ayo. Ayo. Boleh enggak ke sekolahnya datang terlambat? Apa lagi? Jangan apa lagi, Nak? Jangan buang apa tadi? Buang sampah. Kita buat bikin kesepakatan ya. Buang sampah sembarangan. Inilah kesepakatan kelas kita. Ibu bacakan lagi ya. Oke? Datang tepat waktu. Kedua, berpakaian rapi. Yang ketiga, bersih. Jadi kelasnya bersih. Oke? Oke. Yang keempat, kita lakukan perintahnya. Ya, oke sayang. Berdoa. Nanti kita melaksanakan sholat duha. Nah, yang kelima yaitu bersopan santun. Oke? Oke. Terima kasih anak-anak hebat. Kenapa ke sana? Karena ayamnya dipatahin. Oh begitu. Bu Guru juga pasti kesana kalau keranjang Bu Guru dipatahin. Lalu Jahira apain Naira? Marahin. Pasti ada alasannya Jara marah-marah. Kenapa sayang? Oh itu ibu hargain caranya marah-marah. Harap tidak memukul Naira. Coba sekarang kita pikirkan apa marah-marah itu sesuai dengan keyakinan kita enggak? Enggak. Lalu menurut Jara keyakinan apa yang kita langgar? Pintar. Saling menghormati itu penting nggak sayang? Penting. Menurut Jara sekarang menghormati teman itu penting. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi sekarang Jara kalau ada kejadian seperti tadi, Jara bersabar. Lalu bilang sama Bu Guru, ih hebat. Ih terima kasih Jara hebat. Menjadi anak hebat, keren, pinter. Terus sama Bu Guru, terima kasih Jara. Nama saya Zahra.
itulah paparan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.